Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah pemrograman teknik sipil pertemuan ke-6. Nah, pada pertemuan ke-6 ini, materi yang akan disampaikan adalah pengenalan aplikasi atau program dari Plaxis ya. Jadi harapan saya, teman-teman mahasiswa sudah mendownload dan menginstal aplikasi Plaxis di komputernya atau laptopnya masing-masing. Ketika sudah terinstall, akan muncul seperti ini ya di desktop teman-teman. Nah, untuk memulai, kita klik Plaxis Input. Jadi di dalam Plaxis ini ada tiga proses, input, kalkulasi, dan output. Oke, karena ini baru, ya kita klik New Project. Oke, nah ini ada namanya di dalam project ini mendefinisikan terkait dengan judul dari file yang akan di-save atau yang akan dibuat, kemudian secara general terkait dengan modelnya ini ada dua, ada plane strain dan aksis simetri. Nah, ini tergantung dari kasus yang mau kita running atau kita analisis. Misal, seperti contoh kasus analisa dinding penahan tanah pada galian dalam. Nah, itu model yang digunakan adalah plane strain. Atau analisa tunnel atau pondasi. Nah, itu pakainya aksis simetri. Nah, kemudian elemen node yang digunakan itu ada dua jenis, 6 dan 15. Di sini kita pakai yang 15 node yang paling banyak. Kemudian dimensi, kita klik bagian dimensi. Nah, ini unit, itu satuan. Harus disesuaikan dengan apa yang ada dalam data teman-teman. Kemudian geometri dimensinya ini disesuaikan dengan dimensi yang akan digambar. Left itu kan kiri, ke kirinya berapa, right itu ke kanannya berapa, bottom ke bawahnya berapa, top ke atasnya berapa. Jadi ini bebas, yang penting ketika dibuat dimensinya itu sesuai ukurannya dengan yang ingin dianalisa. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, contoh kita akan menggambarkan galian dalam ya. Contoh ya, sederhana dengan satu lapis tanah. Kita klik dari 00. Nah, untuk menggerakkan kursor agar fokus ini, kita menggerakkan kursornya sambil menekan kontrol. Biar lurus. Ya, jadi supaya lurus diklik misalnya ya. Kemudian kita klik lagi. Diklik lagi sambil tekan CTRL ya, klik. Kemudian untuk mengakhiri menggambar dimensi, klik kanan. Nah, sudah tergambar. Jadi kalau mau menggambarkan dimensi, kita pakai yang geometry line. Nah, ini ada menu-menu, nanti bisa dibaca, ada di panduan atau di pedoman atau tutorial Plaxis ya, terkait dengan menu-menu yang ada di dalam Plaxis. Jadi di sini saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Kemudian, sebelum kita memasuki ke calculate, itu ada namanya initial kondisi. Dan sebelum di initial condition, kita harus melakukan batasan-batasan yang akan dianalisa. Nah, karena dasar ini kan ini, si galian dalam ini, kita kasih ini, standar physics. Jadi harus dikasih batasan dan perlu di mesh generate ya. Jadi sebelum ke sana, nah ada yang penting yang harus diinputkan. Dimensi sudah, baru yang keduanya adalah soil. Kita klik material, soil and interface. Nah, di dalam soil interface ini kita ingin memasukkan parameter tanahnya. Ketika kita ingin menggunakan yang ada di bawaan di dalam Plaxis, bisa klik global. Misalkan kita pengen pakai sand, kita klik panah sebelah kiri sehingga berpindah ke sini. Tapi kalau kita ingin menggunakan data berdasarkan hasil laboratorium dan hasil lapangan, maka kita buat. Nah, ini kita delete. Kemudian kita buat new. Nah, new misalnya lapis pertama adalah pasir. Karena ini satu lapis ya, saya buat satu lapis, kita buat pasir. Nah, ini ada material model banyak, model linear elastik, more coulomb, soft soil, hardening soil, dan seterusnya. Nah, untuk untuk model tanah yang simple atau sederhana, umumnya itu menggunakan model more coulomb.
Nah, kemudian untuk material type-nya, nah untuk pasir, nah itu pasir itu tipe materialnya drain atau undrain. Cek atau lihat lagi di materi kuliah mekanika tanah 1, tolong direview kembali ya. Jadi kalau untuk pasir itu dia tipe materialnya adalah drain. Nah, ini general properties, ini ada gamma unsat, adalah berat volume unsaturated. Berat volume tanah basah. Kemudian ada SAT, gamma SAT, berat volume tanah jenuh. Ya, jadi ini berapa? Misalkan 20. Kemudian gamma SAT-nya misalkan 21 ya. Dan ada permeabilitas. Koefisien permeabilitas ya. Untuk arah X dan arah Y ini disamakan. Misal untuk tanah pasir 0,001. Ini kita samakan 0,01. Nah, ini masih general. Kalau untuk parameter, nah untuk mol coulomb ini ada dua. Ada parameter stiffness, kekakuan, dan parameter kekuatan atau strength. Parameter stiffness atau kekakuan, ini ada dua. Ada modulus atau E dan ada V. V itu adalah void ratio. Kemudian, untuk strength ini atau parameter kekuatan ini diperoleh dari hasil uji traksial atau hasil uji kuat geser tanah atau direct shear. Jadi untuk parameter kekuatan tanah ini ada parameter kohesi tanah, ada sudut geser dalam tanah, dan ada sudut dilatansi. Jadi nanti bisa diinputkan sesuai dengan data yang ada. Misal kita klik. Nah, ini stiffness tidak sama dengan 0. Ini tidak boleh ya, jadi error. Jadi bisa kita masukkan dengan menggunakan ini saja, kita menggunakan yang bawaan dari Praxis ya. Oke. Nah, ketika sudah masuk, parameter sudah diinputkan, nah kita drag aja ke sini si tanahnya. Akan berubah kan? Seperti itu. Oke, jadi setelah diinputkan parameter tanahnya, di drag, dimasukkan ke atau di drag ke lapisan tanah pasir yang ini. Kemudian di generate. Di generate ini, mesh generate ini ada nah ini seperti ini ya. Generate ini ada global, ada global coarseness, ini coarse kasar, medium sedang, fine itu halus, dan very fine sangat halus. Jadi direkomendasikan yang very fine. Semakin rapat jaring-jaringnya itu akan semakin mewakili kondisi real di lapangan kita generate. Nah, lebih rapat ya jaring-jaringnya. Kita update. Jadi setiap melakukan atau merubah atau mendefinisikan kembali parameter tanah, jangan lupa di-update. Kemudian kita, ini kan kasus simpel atau sederhana ya. Oke, untuk plate-nya, misalkan kita buat sini. Buat sini ya. Plate-nya, klik kanan setiap menggambarkan. Nah, kita definisikan juga kan soil interface kalau dinding penahan tanah plate. Misal kita pakai yang ini juga, diafragma wall dari bawaan dari Praxis. Kita ini. Nah, kita drag ke sini. Nah, sampai berubah warnanya menjadi merah. Oke. Kalau mau mengecek, bisa diklik double klik plate. Oke. Nah, berarti material setnya sudah berubah yang sesuai tadi yang sudah ditentukan. Oke. Kemudian kita langsung ke initial condition. Oh iya, harus di mesh lagi karena tadi sebelum di mesh belum ada si plate-nya. Oke, update lagi. Kemudian initial condition. Nah, ini gamma water, posisi muka air tanahnya ini ada di mana? Misal. Oke, kita gambarkan muka air tanahnya di sini ya, misal ya. Klik kanan, klik ini, generate for water pressure, Frantic level, statis ya, dia muka air tanahnya, kondisi diam, tidak ada perbedaan head. Oke, bentuknya seperti ini. Update kembali, kita klik tambal yang ini, klik bagian generate initial stress, oke. Nah, efektif stressnya